Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Hastuti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri. Akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Fasilitator saya Ibu Suminarsih dan pengajar praktik Bapak Suryono. Adapun tujuan pembelajaran adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Adapun narasumber wawancara saya adalah: pertama, Kepala SMP Negeri 2 Nguntoronadi, Bapak Budi Sudaryatmo, SPD MPD, dan Kepala SMP Negeri 1 Ngadirojo, Bapak Dr. Andes Warno, MPD. Demikian hasil wawancara saya sebagai berikut. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Bu Uji. Ada yang bisa kami bantu? Ini Pak, sehubungan dengan kemarin saya mohon pada Bapak untuk jadwal wawancara tugas. Ini langsung mau saya bertanya jawab ya Pak. Oke, siap. Sebisa mungkin kami jawab sesuai dengan kondisi kami ya. Monggo, silakan. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral Pak? Oke, jadi begini, ketika kami menghadapi kasus-kasus yang menjadi dilema adalah ketika kami atau saya dihadapkan pada kasus-kasus kebenaran, berhadapan dengan kebenaran. Nah, jika menghadapi kasus yang demikian ini, saya berkoordinasi dengan teman guru, kemudian para pembantu kepala sekolah, tentunya di dalam pengambilan keputusan ini, agar sesuai dengan peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Tapi dasarnya tetap peraturan ya Pak? Iya, tetap peraturan yang ada. Iya, tetap peraturan yang ada. Dan tetap berkoordinasi dengan teman-teman guru dan juga tentunya para pembantu kepala sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan Pak? Jadi ada dua kasus yang sama-sama benar. Oke, jadi begini, ketika kami dihadapkan kasus demikian, kami sebagai pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan dan permasalahan sama-sama benar tadi, dalam mengambil nilai-nilai kebajikan, keputusan yang saya ambil harus berpikir pada peraturan, kemudian dengan tetap melihat nilai-nilai kebajikan. Jadi kita tetap peraturan, kita beri peraturan, kemudian dari peraturan itu kita melihat dari nilai kebajikannya kan begitu. Untuk selanjutnya, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini Pak? Mungkin ada prosedurnya atau langkah-langkahnya bagaimana? Oke, jadi dalam rangka mengambil sebuah keputusan tadi atau kebijakan tadi, tentunya kita sudah sesuai atau kita sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada. Yang jelas yang pertama Bu, kita mengidentifikasi dan menyelidiki permasalahan atau kasus yang terjadi. Kemudian yang kedua, selanjutnya saya berkoordinasi tentunya dengan pihak terkait, komunikasi sebagai bersama wakil kepala sekolah atau mungkin dengan seksi-seksi yang lain, misalnya si kesiswaan, kemudian guru PP. Kami ngambil sih karena sekolah kami rombelannya kan hanya 9, maka wakilnya kan 1, jadi kepada juga pegawai pesawat, kemudian si kesiswaan dan juga melibatkan guru BP. Jadi semua ini terlibat yang terkait. Kemudian kami komunikasi untuk mengambil permasalahan apa menyelesaikan itu, bagaimana sebaiknya untuk menyelesaikan kasus yang terjadi kan.
tetap koordinasi. Iya, koordinasi, kita minta koordinasi. Kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak dari kepala sekolah itu tidak, tapi ada permasalahan itu kayak apa gitu. Nah, kemudian ya setelah kita mengetahui permasalahan, kemudian baru kita koordinasi dengan teman-teman. Tentunya ya sesuai dengan stakeholder. Nah, misalnya ya kita melibatkan wakil kepala sekolah, kemudian kesiswaan. Karena apa? Kesiswaan ini kan terlibat, apalagi kan itu misalnya kasus menyangkut siswa. Ini kan yang leading sektornya kan siswaan. Kemudian juga dengan guru BP tentunya. Dan juga yang penting dengan wali kelas harus kita libatkan ketika kita akan menangani permasalahan yang muncul, dan itu kaitannya dengan siswa kita. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap paling efektif bisa membantu pengambilan keputusan? Begini, menurut hemat saya yang paling efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan koordinasi dengan guru. Juga dalam sekolah untuk sebelum akhirnya mengambil sebuah keputusan itu tentunya kita kan lihat kalau kita nanti komunikasi dan koordinasi dengan guru, ketika nanti ada hal-hal yang mungkin kurang pas itu kan bisa diingatkan gitu. Dengan kolaborasi tentunya harapannya akan menghasilkan sebuah keputusan yang lebih baik, yang mewakili semua pihak. Jadi keputusannya nanti benar, bijak, bermanfaat bagi banyak pihak. Jangan merugikan yang lain. Dan tentunya ketika nanti ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, ada kekurangan-kekurangan dari teman-teman yang lain kan bisa memberikan semacam masukan, kemudian ide gagasan yang tentunya terkait dengan pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya Pak, tadi hal yang efektif, sekarang tantangan Pak, ada tidak Pak tantangan yang? Oh jelas, ada, iya. Tantangan saya kira di sebuah lembaga atau insu semuanya ada hambatan atau tantangan. Nah, selama ini tantangan yang saya hadapi adalah apabila ada kasus yang sama-sama benar, di mana kasus tersebut sama-sama benar, berat, tapi harus diambil sebuah keputusan. Yang tentunya keputusan ini tidak merugikan semua pihak. Nah, ini tantangannya kan gitu. Apakah penjenengan punya jadwal khusus gitu Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Harus ada jadwal khusus atau gimana? Oh tidak ada jadwal. Yang pasti mengingat kasus-kasus tadi dilematis, muncul secara tiba-tiba, insidental, jadi kami juga segera selesaikannya gitu. Nah, prosedur yang saya lakukan itu adalah dengan mengidentifikasi dan menyelidiki terlebih dahulu permasalahannya apa, baru kemudian kami mengkomunikasikan dengan teman-teman. Nah, baru kita melakukan rapat koordinasi internal dengan tentunya stakeholder yang ada yang terkait dengan kegiatan kasus tadi gitu. Kalau menyangkut siswa ya tentunya kita dengan setelah leading sektornya kan kesiswaan kita libatkan, kemudian wakil kepala sekolah dan tentunya juga guru BP kan. Guru BP kan tentunya banyak sekali memahami karakter, kemudian juga permasalahan yang muncul ketika siswa ini sedikit ada kasus kayak gini. Biasanya guru BP sudah ada gambaran ya, permasalahan baik itu mungkin dari dalam keluarga sendiri atau mungkin dengan teman siswa yang lain kan gitu. Jadi guru BP biasanya sudah punya identifikasi atau semacam pemetaan kasus terhadap siswa. Jelas tidak terjadwal. Iya, tidak terjadwal. Mungkin bisa betul, karena kasusnya sifatnya dilematis, kemudian insidental, secara tiba-tiba. Itu harus segera kita selesaikan. Lanjut Pak, adakah orang-orang atau pihak-pihak yang membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan ini? Oh tentu. Jadi dalam hal ini Pak Sula saya yakin tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri atau harus sesuai dengan saya, tidak. Jadi di dalam mengambilkan keputusan ini tentunya banyak faktor. Nah, salah satunya adalah tadi koordinasi yang baik dengan rekan, kemudian dengan wakil kepala sekolah, kemudian dengan guru, bahkan kita juga melibatkan komite
sekolah, keputusan sekolah, kemudian tentunya wali murid yang berkaitan dengan yang ada kasus tadi untuk kita libatkan, karena apa? Ini adanya peraturan yang kita sepakati secara bersama-sama, dan dalam hal ini tadi menurut hemat kami bahwa faktor yang mempengaruhi dan juga sangat membantu saya itu tadi adanya koordinasi di semua pihak. Ini akan mempermudah, akan memberikan jalan terbaik bagi kami dalam proses dalam pengambilan. Jadi nanti keputusannya tidak semata-mata karena keputusan apa kepala sekolah. Ini namanya keputusan secara kolektif, kolegial gitu. Dan berdasarkan nilai-nilai nilai kebijakan yang kebajikan yang ada, dan juga tentunya peraturan yang sudah kita sepakat secara bersama. Terakhir nih Pak. Ya masih siap. Terakhir nih, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Oke, jadi pembelajaran yang bisa kami petik ya, artinya pelajaran ataupun apa yang bisa kami petik adalah tadi bahwa dalam pengambilan keputusan sangat penting adanya komunikasi dan koordinasi. Oke, kemudian itu baik oleh semua pihak, kemudian juga tentunya kita melibatkan stakeholder sekolah, kemudian komite sekolah, kemudian wali atau orang tua. Kenapa kok kita perlu melibatkan bahwa agar pengambilan keputusan akhir yang diambil tadi bisa bermanfaat? Tentunya apa? Untuk semua pihak, bermanfaat bagi sekolah, bermanfaat bagi siswa, dan tentunya orang tua. Karena apa? Harapan orang tua anak di sekolah kami kan tentunya ya harapannya kan juga karakternya baik, dapat menuntaskan apa yang menjadi harapan orang tua, biar nanti kedepannya dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai harapan dan cita-citanya, sehingga nanti ketika nanti ada yang demikian, nanti anak-anak bisa kita arahkan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Muda, ini kedatangan saya untuk memenuhi tugas pendidikan penggerak untuk wawancara kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti saya mengharapkan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman-pengalaman dari Bapak mengenai pengambilan keputusan ini. Insya Allah. Mereka langsung sakit Pak. Untuk yang pertama, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Terima kasih. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Dr. Andes Marwandi, Kepala saya berdinas di sekolah ini 1 tahun lebih sedikit karena baru mulai 13 Oktober 2022. Untuk selanjutnya dari pertanyaan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa di setiap satuan pendidikan pasti ada persoalan, baik itu persoalan yang salah atau mungkin persoalan yang sebenarnya dua-duanya benar. Nah, kalau disebut dengan dilema etika itu, nah kami pastinya dengan kami berkomunikasi kepada seluruh warga sekolah, maka akan tahu persoalannya apakah itu masuk dilema etika atau rujukan moral. Jadi kami tentunya pasti berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang kepentingannya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Tentunya dengan persoalan itu, walaupun itu sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan, tetapi karena itu sebagai dilema, berarti merupakan sebuah
harus dipecahkan. Oleh karena itu pemecahannya adalah yang pertama kita kaitkan dengan regulasi atau peraturan yang ada di sekolah ini, sekolah kami. Ketika sudah kita jajarkan dengan peraturan, maka yang lebih dekat dengan peraturan itu maka yang dilaksanakan. Karena nilai kebajikan itu bisa diukur dari komitmen atau aturan yang ada di sekolah ini sebagai rujukan. Nah, kemudian berarti juga perlu ada skala prioritas. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan Pak, prosedurnya? Jadi setelah kami mengidentifikasi persoalan, kemudian mana yang harus dilakukan, maka kami berusaha untuk bisa melibatkan banyak pihak untuk mengambil satu kebijakan itu dengan pertama ketemu dengan pihak yang terlibat langsung dalam kasus itu, kemudian kami ajak komunikasi. Setelah komunikasi tahu persoalannya, maka kami minta bantuan teman sebagai pembantu kami untuk mendiskusikan persoalan itu, lalu kemudian kita ambil satu langkah kebijakan yang bisa diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa harus merugikan pihak satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif membantu dalam proses pengambilan keputusan Bapak? Setiap ada persoalan pastinya harus diselesaikan. Dengan penyelesaian itu yang pertama kami berusaha untuk mendekatkan pada rujukan, yaitu peraturan sekolah atau komitmen. Ketika kita sudah dekat itu, dengan adanya rujukan itu pasti ada arah bagaimana harus penyelesaiannya. Kemudian yang kedua juga memahamkan kepada semua pihak agar persoalan itu bisa dilaksanakan, bisa diambil, kemudian atas pertimbangan teman-teman semua, terutama yang terlibat lagi kasus tadi. Nah, kalau tadi saya menanyakan tentang hal yang efektif ya Pak, yang membantu Bapak. Sekarang tantangannya Pak, tantangan yang Bapak hadapi dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah pasti harus mempertimbangkan banyak pihak. Pihak-pihak yang ada di sekolah ini sangat heterogen, jadi pasti punya ada kepentingan tertentu. Nah, kepentingan itulah yang harus kita selaraskan. Jangan sampai kepentingan individu atau perseorangan kemudian mengalahkan pada kepentingan institusi yang sudah kita sepakati. Sehingga dengan rujukan itu tadi, maka kita perlu kolaborasi dengan semua pihak, sehingga yang menjadi tantangan tadi justru menjadi semangat dari seluruh warga sekolah bahwa itu memang tidak bisa dilakukan sesuatu yang jauh dari ketentuan yang ada. Apakah Bapak memiliki jadwal-jadwal khusus atau begitu ada kasus Bapak selesaikan atau bagaimana Bapak Tidak ada jadwal khusus karena kami berharap bahwa di sekolah ini tidak ada kasus, tetapi tidak mungkin itu sekolah berjalan dari bulan ke bulan, tahun-tahun tanpa ada persoalan. Pasti ada persoalan, apalagi dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, ketika ada kasus, maka kami klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan, kita gali informasi sedetail mungkin, kemudian kami diskusikan dengan pembantu kami yang barangkali dengan pertimbangan itu nanti bisa kita ambil satu kebijakan yang bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan itu. Tetapi tentunya kita mesti harus
mengutamakan pada kepentingan institusi atau kepentingan sekolah. Selanjutnya faktor-faktor apa Pak yang bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan atau membantu dalam pengambilan keputusan? Mungkin pihak-pihak terkait siapa gitu. Terima kasih. Ketika itu persoalan internal dalam sekolah ini, maka teman-teman kami yang membantu kami akan mempermudah untuk pengambilan keputusan. Pertimbangan teman-teman kami akan mempermudah pengambilan keputusan. Dan tentunya teman-teman itu kan atau para pembantu saya, kami selalu berkomitmen atau selalu mengingatkan pada komitmen sekolah, peraturan sekolah. Sehingga pemahaman tentang komitmen sekolah itulah yang tentunya mempermudah untuk pengambilan kebijakan tinggi, pengambilan keputusan, sehingga tidak banyak terjadi pertentangan karena sudah jelas bahwa warga sekolah itu harus taat pada peraturan yang ada. Sehingga diharapkan keputusan yang diambil nanti benar dan bijak kan Pak itu. Pak, dari bincang-bincang ini Pak, yang terakhir Pak itu bincang-bincang tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari kasus-kasus yang telah Bapak hadapi selama ini yang sudah Bapak ambil keputusannya di Lima Etika ini Pak? Dalam perjalanan saya selaku kepala sekolah, saya menempatkan bukan saja sebagai pimpinan di sebuah sekolah, tetapi kami juga menganggap sebagai orang tua dari warga sekolah, sehingga kebijakan kami tentu dengan mempertimbangkan faktor-faktor, bukan saja faktor hukum, aturan, tetapi kami mempertimbangkan saya punya hati nurani, teman-teman juga punya perasaan, saya juga harus peduli kepada mereka, sehingga apa yang kami ambil ini adalah sebuah keputusan yang tidak semata-mata berdasarkan aturan yang ada, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang dimiliki oleh teman-teman kami, sehingga keputusan ini adalah keputusan atau kebijakan yang bisa membuat teman-teman nyaman. Iya, melaksanakan sesuatu yang sebenarnya berat itu menjadi enteng, menjadi ringan. Sesuatu yang mungkin terasa tidak enak itu jadi enak. Jadi apapun bisa dilakukan dengan cara yang enak, tapi hasil yang maksimal. Yang bisa juga bermanfaat untuk semuanya ya Pak. Iya. Tidak ada yang merasa dirugikan. Iya, tidak ada yang merasa dirugikan. Terima kasih Pak waktu Bapak untuk bincang-bincang dan wawancara saya. Terima kasih, saya sudah mendapatkan banyak ilmu, banyak masukan-masukan dan pengalaman-pengalaman Bapak yang berharga. Kalau saya kan apa itu baru belajar ini Pak, baru setahun ini Bapak. Semoga bermanfaat untuk saya dan bisa saya terapkan ke depannya Pak. Terima kasih. Iya, demikian juga kami mohon maaf kalau kami dalam menyampaikan mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi Ibu, karena pengalaman saya belum tentu yang terbaik, tetapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Namun kalau tidak ada yang kurang benar, kurang sesuai dengan harapan, tentunya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian nanti saya mohon izin. Setelah saya melakukan analisis tentang hasil wawancara, refleksi yang dapat saya sampaikan adalah: pertama, apapun dan bagaimanapun kasus-kasus atau permasalahan yang timbul di sekolah, hendaknya dilihat dari sisi peraturannya dulu, apakah melanggar peraturan yang ada atau tidak, karena dasar pengambilan keputusan yang pertama adalah peraturan yang berlaku di sekolah. Kedua, karena keputusan yang diambil menyangkut seluruh warga sekolah, terutama murid-murid, maka diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara kepala sekolah sebagai pimpinan dengan rekan guru, karyawan, komite, dan unsur-unsur terkait lainnya dalam sebelum pengambilan keputusan. Yang ketiga, perlu
adanya komitmen dan pemberdayaan seluruh warga sekolah untuk menjalankan peraturan yang berlaku dan hasil-hasil keputusan. Sedangkan yang keempat, bahwa pengambilan keputusan dari suatu kasus dilema etika telah melalui proses identifikasi, pengujian, serta dikoordinasikan dengan rekan di sekolah dan atau pihak lain seperti komite sekolah, sehingga diharapkan menjadi hasil keputusan yang sesuai peraturan, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Demikian hasil analisis dari wawancara saya dengan kepala sekolah di lingkungan saya dan di sekolah saya sendiri. Sekian, terima kasih. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.